A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian, sehat? Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali saya bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mathalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mohon perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Lulu Amalia. Kemudian usianya masih relatif agak muda dikit, 45 tahun. Putra saya satu sudah berusia 18 tahun. Sekarang sedang menuntut ilmu di Markas Tahfidz Al Faruq di Wukir. Kemudian suami saya namanya Pak Fahmi Basyaib, usianya beda 9 tahun dengan saya. Ya. Kemudian saya bersyukur sekali ibu-ibu bapak ada di sini. Saya tuh ngelihat Pak Parwoto beberapa pekan yang lalu tuh ingat Allahu yarham ayah saya. Mirip ya. Sudah nggak ada orang tua, jadi kalau ngelihat orang-orang yang sudah sepuh tuh rasanya hati kayak rindu gitu ya sama orang tua ya. Baik, hari ini kita akan bicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ada hadis yang menyebutkan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama-sama, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Saya tanya sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah benar Rasulullah yang paling dicintai? Benar enggak? Cinta mana Rasulullah sama istri? Cinta mana Rasulullah sama suami? Cinta mana Rasulullah sama anak? Cinta mana Rasulullah sama cucu? Benar? Coba ya, kalau memang Rasulullah yang paling dicintai, saya akan kasih kuis. Bukankah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang? Coba ya, saya tanya, Bu, Pak, Rasulullah lahirnya di mana? Wafatnya di mana? Lahirnya tanggal berapa? Tahun? Wafatnya tanggal berapa? Wafatnya sama dengan lahirnya, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari apa? Wafatnya hari apa? Masya Allah, bagus ya, sampai ini masih bagus ya, masih tahu ya. Ini sekarang yang lebih gampang lagi sebetulnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah banyak, macam-macam. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, ibunya namanya siapa? Aminah bintu Wahab. Wah, bagus ini. Sampai di sini pengetahuannya bagus. Ya. Nah, saya tanya sekarang ini yang levelnya agak tinggi. Ya. Siapa nama putra beliau yang pertama? Siapa? Putra. Nama putra beliau yang pertama siapa? Al-Qasim. Siapa nama putra yang terakhir?
Aduh, ya Allah, Ali katanya putranya. Ya, siapa nama putranya Krisdayanti? Tergantung Ustazah. Dari suami pertama ke suami kedua. Ya. Kemudian siapa nama istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sepupunya? Ayo, siapa? Bukan Khadijah. Bukan, ya Allah, Fatimah. Fatimah itu siapa, Bu? Fatimah itu putrinya. Ya, siapa nama putrinya Rasulullah yang putri raja? Sehingga ketika beliau masuk Islam, ketika beliau dinikahi dengan Rasulullah, satu kabilah semuanya masuk Islam. Satu kerajaan masuk Islam. Bukan. Siapa nama, sekarang yang ini lebih gampang mungkin ya. Apa nama perang yang paling besar yang diikuti oleh Rasulullah? Badar. Apa nama perang yang paling banyak korbannya dari kaum muslimin? Betul. Apa nama perang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan untuk bertempur dengan Romawi? Apa nama perang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Makkah dari berhalaisme, paganisme? Ya. Kemudian saya tanya, di manakah ibunya Rasulullah wafat? Bukan. Di manakah ayahnya Rasulullah wafat? Oh iya pastinya. Ya. Di manakah kakeknya Rasulullah yang bernama Hashim wafat? Di mana, Bu? Ini ya saya kasih bocoran kalau ini. Kota yang sekarang sedang diserang lewat darat oleh Israel. Kota. Palestina bukan kota. Gaza, betul. Di situ ada makamnya kakek buyut Rasulullah, Hashim. Nah, ternyata dari kuis tadi yang tahu cuman sedikit. Banyak yang nggak tahu. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita dipertemukan, kita nanti dibersamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama-sama dengan orang yang paling engkau cintai? Kalau yang paling kita cintai, gimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau kita nggak mencintai Rasulullah kalau kita nggak mengenalnya? Nggak mungkin. Maka kita pengen kenalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita bisa mencintai beliau, sehingga Allah, Gusti Allah kerso untuk menjadikan kita bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, kita dan keluarga kita, insya Allah. Baik, ada yang tahu seperti apakah Rasulullah? Ya, Rasulullah memang tampan, tapi setampan apa sih Rasulullah itu? Gimana? Rasulullah itu wajahnya gimana? Bentuk wajahnya gimana? Gak bisa dibayangkan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo, pengen mimpi ketemu Rasulullah nggak? Pengen mimpi ketemu Rasulullah nggak? Sebelum kita ketemu nanti di surga, pengennya kita tuh ketemu dulu di dunia, di dalam mimpi. Ayo kita bayangkan ya, ini ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah yang menceritakan seperti apakah ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang ibu-ibu, bapak ditutup matanya, saya bacakan seperti apakah ya ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa membayangkan, bukan cuma angan-angan. Ayo kita bayangkan, kita tutup mata kita, 1, 2, 3. Dia sungguh elok, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya, tampan rupawan.
Bola matanya hitam legam, bulu matanya panjang, suaranya agak serak-serak, lehernya jenjang. Jenggotnya lebat, matanya jeli bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu. Rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa. Bila berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan tampan dilihat dari kejauhan. Amat bagus dipandang dari dekat. Manis tutur katanya, tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan. Ucapannya bak untayan marjan. Perawakannya sedang, tidak dipandang remeh karena pendek, tidak pula enggan mata memandangnya karena terlalu tinggi. Dia memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Bila dia berbicara, mereka mendengar ucapannya baik-baik. Dia bagai pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling mulia dari teman-temannya yang lain. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan mentaati perintahnya. Dia tak pernah bermuka masam dan tak bertele-tele ucapannya. Sudah, sekarang kita buka mata kita. 1, 2, 3. Ibu-ibu, bapak-bapak, membayangkan orang yang seperti apa? Orang yang tampan dan berwibawa. Orang tampan itu banyak, tapi kalau orang tampan dan berwibawa, ya, dan ucapannya sangat indah, setiap ucapannya sangat bermakna, kalau berbicara seperti mutiara keluar dari lisannya, itulah Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau sama orang-orang pada zaman itu, bukan hanya orang Islam, ya, orang kafir memberi gelar beliau apa? Qomarun. Orang Arab itu, Bu, ya, kalau mereka bilang dia seperti bulan, berarti dia itu cantiknya atau gantengnya maksimal. Gitu ya. Nah, Rasulullah ini sebutannya adalah sang rembulan. Saking gantengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi bukan hanya itu keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki pribadi yang sangat indah. Siapapun yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia lawan maupun kawan, pasti mereka semua tergerak hatinya untuk menyayangi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau memperlakukan setiap orang dengan istimewa. Di antaranya ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islamnya terakhir-terakhir, ya, setelah sebelum perang Fathu Makkah, ya. Nah, beliau ini suatu hari kegeeran, merasa paling dicintai sama Rasulullah. Ini padahal masuk Islamnya terakhir-terakhir, bukan Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islamnya pertama-pertama, gitu ya. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini merasa jawabannya ini kayaknya aku ini yang paling dicintai. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Laki-laki atau perempuan? Nah, kalau bahasa kita ya, laki-laki. Kalau laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Makjelek hatinya, kok bukan aku? Kalau perempuan siapa ya Rasulullah? Kalau perempuan putrinya, yaitu Aisyah. Kalau laki-laki setelahnya Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Amr bin Ash berpikir mungkin saya setelahnya Abu Bakar. Katanya Rasulullah siapa? Umar bin Al-Khattab. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Setelah itu Utsman. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Setelah itu Ali. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Menyebutkan sahabat-sahabat lain. Sampai banyak sahabat, kok namanya nggak ada? Jangan-jangan saya yang terakhir. Akhirnya Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu nggak tanya lagi, khawatir beliau nanti ada di ranking yang terakhir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan beliau
dengan sangat istimewa sampai beliau merasa kayaknya Amr nih yang paling disayangi sama Rasulullah. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya yang sangat mencintainya, yang sangat memuliakannya, di tengah-tengah kehangatan para sahabat yang ramai-ramai ingin memuliakannya, yang berlomba ingin menyenangkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba air mata menetes dari pipi beliau, dari mata beliau yang mulia, turun menuruni pipi beliau yang senantiasa dibasahi dengan air mata karena memikirkan kita. Apa yang beliau katakan? Wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku pengen banget ketemu sama saudara-saudaraku. Kata para sahabat, awalaisa nahnu ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang beriman kepadaku walaupun belum pernah bertemu denganku. Siapa Bu yang disebut Rasulullah saudara-saudaranya Rasulullah? Kita ini loh Bu, Pak, kita gak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman. Kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nangis beliau karena rindu sama kita. Dan bukan hanya sekedar lip service kecintaan beliau kepada kita, tapi beliau buktikan. Ya, beliau sangat khawatir dengan kita. Beliau sangat khawatir kita masuk ke api neraka. Sehingga di akhir hidupnya pun siapa yang disebut-sebut? Apakah yang disebut-sebut putri kesayangannya? Fatimah, Fatimah, sebentar lagi ayah gak bisa ketemu denganmu. Apakah seperti itu? Ataukah istri yang dicintainya, wahai Aisyah, pastikan engkau senantiasa menjaga sunnahku, menjaga Al-Quranku, agar kelak kita nanti bisa bertemu di telagaku, agar kisah cinta kita kekal abadi. Apakah seperti itu? Bukan. Tapi siapa yang ada di lisannya yang mulia? Ummati, ummati. Kita Bu, yang ada dalam pikiran beliau sampai akhir hayatnya siapa? Kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Laqad, sungguh-sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, rasul dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasa olehnya penderitaan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minin, ingin sekali kalian menjadi orang-orang yang beriman. Apa makna azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasa olehnya penderitaan kalian? Bu, Pak, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang paling banyak penderitaannya. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Apa yang membuat kita itu paling sedih? Apa Bu? Ditinggalkan orang yang kita cintai. Ya kan ya? Itu kan ya, kadang-kadang kita itu sedihnya bisa bertahun-tahun. Ya, saya ini belum pernah gitu ya bisa melupakan kesedihan ditinggalkan oleh ayah ibu saya. Gitu ya, jadi ketemu Pak Sarwoto waktu itu langsung mengiyakan, padahal biasanya saya nggak pernah ngisi orang laki-laki. Gitu ya, tapi apa? Teringat sosok ayah. Gitu ya. Nah, kenapa berat ditinggalkan orang yang kita cintai?
ya itu berat. Sementara Rasulullah SAW, Pak, Bu, usia 6 bulan di kandungan, bapaknya wafat. Beliau lahir sebagai seorang yatim. Usia 6 tahun, baru setahun mengecap kasih sayang seorang ibu, ya, ibunya diwafatkan. Kemudian yang mengasuh adalah kakeknya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Baru 2 tahun bersama dengan Abdul Muthalib kakeknya pun wafat. Tinggallah Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang dipenuhi cinta kasih, tapi Abu Thalib punya banyak anak dan sedikit harta. Jadi kehidupan beliau dalam perjuangan. Masih usia 11 tahun sudah bekerja menjadi penggembala kambing untuk membantu perekonomian keluarga pamannya. Kemudian beliau berdagang dan lain-lain sebagainya. Usia 25 tahun beliau bertemu dengan kekasih hatinya. Menikah, itulah puncak kebahagiaannya. Akan tetapi tidak bertahan lama kebahagiaannya. 1 atau 2 tahun setelahnya wafatlah putra pertamanya, Qasim. Putra pertama, harapannya, penyambung namanya. Dan di budaya Arab yang patrilineal, ditinggalkan anak laki-laki itu lebih berat daripada anak perempuan. 6 tahun setelahnya wafatlah putranya yang kedua, yaitu Abdullah. Di saat kesedihan begitu ya pekat ya menggenangi hati sang Nabi. Ada tetangga-tetangganya yang ketawa cekikian karena wafatnya seorang bayi. Siapa tetangganya itu? Abu Lahab, pamannya. Kebayang nggak, Bu, sedihnya? Mungkin nggak apa-apa. Ini pamannya kesenengan. Anaknya Rasulullah yang mana itu adalah cucunya sendiri wafat. Kenapa? Karena dia menganggap Nabi Muhammad SAW sudah kafir, murtad dari agama nenek moyang. Ya, nah kemudian ketika usia Rasulullah SAW 40 tahun, hidupnya dalam perjuangan. Ya, orang-orang musyrikin Makkah tidak pernah berhenti mengganggu beliau. Ya, senantiasa beliau orang-orang itu menteror kehidupan Rasulullah SAW. Bunda Khadijah masakannya sudah hampir mateng, dimasukin kotoran binatang. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW ditaburkan duri-duri supaya Rasulullah kena duri. Ketika beliau sedang sujud, ya ada seorang yang paling celaka melilitkan kain mau mencekik Rasulullah SAW. Dan bahkan sahabat-sahabatnya pun dipersekusi. Bukan hanya dipersekusi, tapi juga dibunuh, disiksa dan dibunuh. Sampai ada sahabat-sahabat yang akhirnya menjadi syahid. Sumayyah bintu Kabbat, Yasir. Gitu ya, itu mereka yang menjadi syuhada karena dianiaya oleh umatnya Rasulullah SAW. Ketika akhirnya Rasulullah SAW berhijrah di usia 53 tahun, ya, dan kemudian 52 tahun, usia 53 memenangkan perang Badar, Bu, Pak. Akan tetapi, ya, barusan bahagia menang perang Badar, disambut dengan apa? Saya tadi lupa belum bilang ya. Ada sesuatu ya sebelum pindah hijrah itu ditinggalkan oleh 2 orang yang paling dicintainya. Jadi berturut-turut, Bu, Pak. Jadi waktu itu dakwah lagi genting-gentingnya, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Abu Thalib yang biasa pasang badan untuk melindungi beliau. Abu Thalib itu pamannya tapi yang baik. Ya, beberapa hari kemudian istri yang paling dicintainya, yang Rasulullah enggak membutuhkan sosok wanita manapun ketika bersama-sama dengan beliau, Khadijah At-Thahirah, Allah panggil ke sisinya. Ya, kemudian beliau hijrah. Setelah berhijrah, memenangkan perang Badar.
pulang dengan kemenangan, disambut bukan dengan jenazahnya anaknya, kuburannya anaknya. Karena putrinya Ruqayyah telah wafat. Apakah sampai di situ? Enggak, Bu. Pak, ya. 3 tahun berikutnya wafatlah istrinya Zainab bintu Khuzaimah. 2 tahun berikutnya wafatlah putrinya Zainab bintu Muhammad. Setahun berikutnya wafatlah putra yang terakhirnya Ibrahim. Setahun berikutnya wafatlah putrinya Ummu Kulsum. Bu, Pak, berat nggak kehidupan Rasulullah? Berat. Tapi yang bagi Rasulullah apa yang berat? Azizun alaihima anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kita. Maknanya apa? Maknanya yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita, yaitu puncak penderitaan seorang manusia kalau dia dicampakkan di api neraka. Rasulullah khawatir kalau kita ini gagal memaknai kehidupan di atas muka bumi ini. Kita sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Kita lupa bahwa ini semua cuma tempat berbekal. Kita lupa bahwa kita akan segera dipinang dengan malaikat maut dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Itulah yang menggelayuti hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan beliau sebut-sebut kita di ujung nafasnya. Beliau khawatir kalau kita nggak lolos dengan ujian dunia. Kalau kita tertipu dengan dunia ini, kita melupakan akhirat. Itulah yang membuat beliau khawatir. Itulah yang menggelayuti pundak beliau yang memberatinya. Harisun alaikum bil mu'minin. Yang paling diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua menjadi orang mukmin. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di atas muka bumi ini, ya, yakni untuk mendapatkan bekal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini seperti musafir. Ya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ini anaknya. Saya mohon maaf, ini saya baru ingat nih. Saya ngomong seperti ini. Ya, mungkin saya belajarnya ya nggak terlalu banyak juga, pengalamannya mungkin lebih banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi saya ini anak-anak yang insya Allah menyayangi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian karena Allah. Ya, jadi mohon izin kalau saya menyampaikan hal ini ya, ini amanahnya ilmu ya, bapak ibu-ibu. Ya, jadi yang paling diinginkan oleh Rasulullah itu apa? Kita tahu bahwa kita ini cuma berbekal di atas muka bumi ini. Kita seperti di rest area. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita melakukan perjalanan, kita mampir di rest area. Apakah kita berpikir bahwa rest area itu tempat tinggal kita yang selamanya? Di rest area ngapain biasanya, Pak? Ngapain? Cari makan, sholat, istirahat, ya kan kalau sopirnya ngantuk biasanya gimana tidurnya? Di rest area, kemudian cari makan gitu ya, bawa bekal dan lain-lain sebagainya. Itulah, apakah selamanya kita akan di rest area? Enggak, kita akan segera dipanggil. Mungkin kita naik bis, perjalanan naik bis atau travel, sebentar lagi sopirnya akan tin. Kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun, ya, ini sopirnya sebetulnya udah kasih kode. Ya sudah kasih kode apa? Ayo cepetan, mau berangkat. Ada pengumuman, sebentar lagi bis akan berangkat. Sebentar lagi travel akan berangkat. Mohon persiapkan dan segera menaiki kendaraan. Kan seperti itu. Kita Bu, ada ustadzah saya yang ngitung. Kalau kita ini perbandingan usia kita dunia sama akhirat. Di dunia ini ya, kehidupan kita di akhirat 1 hari sama dengan berapa hari di dunia?
1000 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung ya, dikonversikan, kita itu kalau usia akhirat, kalau usia kita ngikutin Rasulullah 63 tahun, nah kita kan banyak bonusnya alhamdulillah ya. Kalau 63 tahun berarti kita itu 1,5 jam waktu akhirat. Kalau kita masih dikasih bonus alhamdulillah, tapi jangan lupa Allah sudah peringatin kita ya, dengan apa? Usia 40 tahun tuh mulai apa? Nah, ini saya ngerasain Bu, ini saya baru banget ini jadi apa? Jadi ngerasain gitu ya, apa? Rambut mulai satu persatu gitu ya. Assalamualaikum, rambut putih-putih gitu ya. Kemudian gigi mengucapkan ma'assalamah, gigi bye-bye, goodbye, ya kan ya, satu persatu. Energi gimana? Ya sama juga, nggak sama seperti energinya masih muda. Kekenyalan kulit gimana? Goodbye, ya kan Bu ya? Kulitnya semakin lama semakin keriput, ya ada yang namanya tambah umur itu tambah cantik, tambah tampan itu mustahil. Sesungguhnya itu adalah sinyal-sinyal, itu adalah pemberitahuan ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa? Tanda travelnya akan segera berangkat. Tanda bisnya akan segera berangkat. Bersiap-siaplah. Tapi yang jelas bukan karena usia tua juga sebab kematian kita. Bukan karena sakit juga yang mempercepat kematian kita. Akan tetapi apa? Memang itu adalah ajal, batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan Rasulullah, kita di atas muka bumi ini kita salah fokus. Kita lupa bahwa ini rest area, bahwa ini adalah tempat untuk bersiap-siap, tempat untuk cari perbekalan, untuk dibawa nanti ke akhirat. Bahwa apapun yang kita berikan di atas muka bumi ini, maka nanti kita akan ketemu. Harta kita ada berapa, Bu? Harta kita ada berapa, Pak? Harta kita ada 3 leres. Apa saja? Yang pertama ya ma'akalta. Ya, apa-apa yang engkau makan fa'afnaita, maka dia akan habis. Kemudian apa-apa? Malabista, gitu ya. Apa-apa yang kita pakai dia nanti akan usang. Dan yang terakhir, apa-apa yang kita sodakohkan, maka itulah yang abadi. Jadi kalau misalnya kita sedekah, kita ngasih gitu ya, berapa, itu sesungguhnya kita lagi mempersiapkan akhirat kita. Nah yang di rekening belum tentu itu punya kita. Yang di rekening yang pasti dia bukan punya kita. Yang punya kita itu yang sudah kita pakai. Makanan itu punya kita, tapi kita bisa makan semana sih? Semakin usia semakin sedikit nggak yang kita makan? Iya. Ya, nggak banyak-banyak. Pakaian bisa sebanyak apa kita pakai pakaian? Bisa tumpuk-tumpuk sebanyak apa? Nah, katanya Rasulullah, harta kita cuma 3. Apa yang kita makan dan dia akan hilang, dia akan habis. Apa yang kita pakai dan dia akan usang, dan apa-apa yang kita sodakohkan dia akan nemenin kita nanti. Contohnya ada hadis, kalau kita memberikan pakaian orang, maka Allah akan memberi kepada kita pakaian di surga, pakaian warna hijau. Kita gak bisa bayangin, oh hijaunya hijau apa? PKK apa? Hijaunya Fatayat? Apa hijaunya Al-Irsyad? Hijaunya apa? Kita nggak bisa membayangkan. Yang jelas kita akan dikasih pakaian dari surga. Kalau kita memberi makan kepada orang, kita nanti akan diberi makanan di surga. Berarti apa? Yang kita berikan, yang kita infakkan, itulah nanti yang akan kita temui. Ya, bukan hanya kita persiapkan secara infak, tapi juga apa? Amal yang lain. Ya,
kita menolong, kita sholat dan lain-lain sebagainya, itu kita sedang mempersiapkan. Yang dikhawatirkan Rasulullah, kita ini lupa bahwa kita ini ada di atas muka bumi ini untuk siap-siap. Kita sibuk dengan dunia kita tenggelam dalam dunia kita. Kita lupa bahwa kita ini akan segera dipanggil. Bu, berapa kali malaikat maut ngintip kita setiap hari? 70 hari malaikat maut ngintip kita. Bukan hanya ngintip ibu-ibu, bapak-bapak ya, ngintip saya juga sama. Berapa kali? 70 kali, Bu. 70 kali kita tuh diintip. Ini ngapain? Dan kalau kita nggak sedang siap-siap gimana kira-kira? Gemes kali ya. Dia akan segera tak pinang, ternyata dia masih larut dalam dunia. Gitu nggih? Makanya yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir itu apa? Itu tadi, kalau kita nggak fokus, Rasulullah pengen banget kita bisa membersamai beliau kelak di surga. Ya, ibu-ibu tahu, bapak-bapak, ada berapa syafaatnya Rasulullah? Ada berapa? Ya ini diantara kenapa, waktu saya sampai jam berapa nyun ngapunten? Kurang 1/4 jam ya? Atau sudah habis? Kalau di jadwal sudah habis. Saya lanjutkan 1/4 jam ya. Injih. Ya, jadi kenapa kita kok mencintai Rasulullah? Ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu orang yang paling cinta sama kita. Loh, kok bisa? Yang paling cinta sama kita ya ibu kita. Yang paling cinta sama kita ya suami kita, istri kita. Ibu-ibu ingat ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nui yughnih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang laki-laki berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayahnya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anaknya. Loh kenapa kok lari-larian? Kenapa kok nggak mau menolong? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Karena pada hari itu mereka dihadapkan dengan perkara yang menyibukkannya. Bahkan orang-orang yang paling kita cintai sekarang, yang paling kita perjuangkan sekarang, tidak bisa membantu kita kelak di yaumil mahsyar. Ya, kecuali siapa nanti yang menolong kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa syafaat Rasulullah kepada kita? Ada berapa, Bu? Kepada kita ada 5, syafaat yang khusus ada 1. Ya, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar untuk semua umat manusia disebut syafaat uzma. Apa artinya syafaat? Apa artinya syafaat? Ibu-ibu, bapak, tahu nggak artinya syafaat? Pertolongan, leres, pertolongan. Ya, jadi setiap nabi itu sama Allah Subhanahu wa taala diberikan satu doa khusus yang dikabulkan saat itu juga. Semua nabi sudah pakai jatahnya. Ya, ketika hidup di atas muka bumi berdoa. Kecuali siapa, Bu? Pak? Kecuali nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau simpan ya doa yang pasti dikabulkan sama Allah itu untuk siapa? Untuk bantuin kita kelak dalam bentuk pertolongannya di yaumil mahsyar. Syafaat yang pertama namanya syafaat uzma, syafaat yang agung. Yakni ketika semua umat manusia berlarian dari satu nabi ke nabi lain agar disegerakan hisab. Kenapa? Mereka nggak kuat. Matahari hanya satu itemnya celak, ya bukan satu jengkal. Celak Arab tahu Bu? Ya, satu zil itu satu itemnya celak. Ya, dan manusia dalam berbagai macam keadaan. Ada yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang keringatnya sedada, seperut, selutut.
tergantung dengan amal ibadahnya, nggak kuat. Panasnya dari atas, dari bawah. Kenapa? Mahsyar itu warnanya putih. Kita tahu putih itu memantulkan cahaya. Panas luar biasa. Tapi nggak ada satupun Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dan ketika kita sudah hampir kehilangan harapan, kita mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat. Ya Rasulullah, kami sudah nggak kuat ya Rasulullah. Maka beliau pun sholat dengan sholat yang paling lama, yang paling baik beliau. Sujud dengan sujud yang paling khusyuk beliau. Dan berdoa dengan ketawaduan yang paling sempurna. Maka kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun luruh. Ya Muhammad, engkau adalah hambaku yang terpuji. Ya Muhammad, engkau adalah hambaku yang pandai memuji. Katakanlah apa yang engkau inginkan. Ya Allah, kaumku, umatku ya Allah sudah tidak kuat ya Allah dengan keadaan di padang mahsyar ini. Ya Allah, segerakanlah hisab. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyegerakan hisab, didekatkan surga, didekatkan neraka, dan kita dihitung satu persatu. Ya, amal ibadah kita. Apakah Rasulullah lepas tangan? Saat kita sedang ditimbang, Pak, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani kita. Ya Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Jadi orang-orang yang dia itu timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dengan syafaat Rasulullah di syafaat yang kedua akan dimudahkan untuk masuk surga. Syafaat yang ketiga, yang timbangan kebaikannya ya lebih ringan daripada timbangan keburukan. Ya, maka dengan syafaat Rasulullah timbangan kebaikannya jadi lebih berat. Maka dia berhak masuk surga. Kemudian datanglah yaumul qudiyal amr, hari diputuskannya semua perkara. Yang masuk surga dia menikmati surga, yang di neraka dia sedang disiksa di neraka. Dan surga tidak mau dibuka melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetuknya terlebih dahulu. Yang memasuki pertama adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah apakah Rasulullah sudah mencapai tahap itu, sudah selesai? Ya, saya kan sudah masuk surga, saya sudah nolongin banyak umat saya, ya sehingga bisa masuk surga bersama-sama saya. Apakah sudah puas? Belum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sedih. Masih banyak di umatnya, di kalangan umatnya yang disiksa di api neraka. Maka beliau kemudian kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan memberikan syafaat yang keempat, yaitu syafaat untuk penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertolongannya, yakni apa? Yakni mengeluarkan umatnya yang masih ada keimanan walaupun sebesar biji atom dari neraka. Apakah setelah itu Rasulullah sudah puas? Sudah dikeluarkan banyak ini ya, dimasukkan ke surga oleh Allah? Masih belum, Bu. Masih belum, Pak. Masih ada syafaat yang terakhir, yaitu syafaat untuk penghuni surga. Agar ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.